Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar organisasi komputer yang akan menjelaskan cache, memori, dan RAM. Kelompok 1 beranggotakan 1. Diva Nuratnika R ber-NPM 1906050, Randi Maulana NPM 1906052, Farhan Pauji NPM 1906054, Muhammad Jaya 1906055, Chandra Kirana 1906059, dan Jikri Nur Saban 1906062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, NPM 1806059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cache memory. Cache memory adalah memori kecepatan tinggi tetapi berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Cache memory berfungsi menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dalam implementasinya, jenis memori yang digunakan untuk cache adalah static RAM atau SRAM. Cache memori ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor dan cache memori yang terdapat di luar prosesor. Nah, pada internal prosesor, cache memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas L1, L2 cache memori, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesornya. Cache memori yang terdapat di luar prosesor berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak dapat secepat cache memori jenis pertama. Semakin besar kapasitasnya maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan berkeanekaragaman kapasitas cache memori, yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Level cache memory. Cache memory terdapat 3 level. Level pertama, level kedua, dan level ketiga. Cache memori level 1 atau level pertama adalah cache memori yang terletak dalam prosesor. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Untuk ukuran memori berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Cache memori level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun cache level 2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache level 1. Cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache memori level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core atau quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache level 2 masing-masing inti prosesor. Operasi cache. CPU meminta isi suatu lokasi memori, memeriksa apakah data terdapat di cache. Jika ada di cache, ambil data dari cache. Jika tidak ada, copy isi memori ke cache dan kirimkan data yang diminta ke CPU. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi, jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang berkecepatan lebih rendah. Kemudian, pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Locality of reference. Pada saat eksekusi program, memori cenderung membaca suatu cluster di memori. Contohnya adalah loop. Cache design, ukuran cache, pemetaan atau mapping function, algoritma penggantian, write policy, ukuran blok, dan jumlah cache. Ukuran cache. Semakin besar ukuran cache, semakin cepat sampai ukuran tertentu. Apabila kecepatan cache semakin besar, proses pengecekan cache lebih lama. Harganya
Semakin besar cache, semakin mahal. Pemetaan. Blok-blok memori utama akan dipetakan ke slot-slot cache. Ukuran memori utama jauh lebih besar dari ukuran cache, sehingga tidak semua blok memori utama dapat ditempatkan pada cache. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk memetakan blok memori utama ke cache. Ini adalah proses pemetaannya. Teknik pemetaan ada direct mapping, pool associative mapping, set associative mapping. Tekniknya untuk menjelaskan teknik-teknik pemetaan ini digunakan data-data berikut. Ukuran memori utama 2/16 word dan seterusnya. Direct mapping, ini adalah aturan pemetaannya. I sama dengan J modulus M, di mana I sama dengan nomor slot cache, J nomor blok utama memori, M jumlah slot cache. Contohnya seperti ini. Direct mapping. Contoh, tentukan pada slot blok 0, 1, 128, 140 akan dipetakan. Jawabnya, blok 0, I sama dengan J modulus M, I sama dengan O modulus 128, I sama dengan 0. Jadi blok 0 akan dipetakan ke slot 0 dengan cara yang sama seperti di atas. Kemudian struktur alamatnya. 7 bit pada file slot menentukan isi slot mana word tersebut seharusnya disimpan. 4 bit pada file word menentukan posisi word pada slot tersebut. 5 bit pada file tag menentukan blok memori yang mana yang saat itu tersimpan di cache. Struktur alamat. Contohnya, saat ini salinan word-word dari blok 0 sedang ada di slot 0. Word-word dari blok 0 memiliki alamat 000, 000, 000, sampai 000, 111. 5 bit tertinggi dari word tersebut akan disimpan pada tag yang ada pada cache. Berarti pada saat word dari blok 0 ada di slot 0, maka tag slot 0 akan tersimpan dengan bilangan 00000. Misalkan CPU mengambil sebuah word dengan alamat 000, 000, 000. Maka yang pertama kali diproses adalah 7 bit pada file slot, yaitu 00, 000. Ini berarti data tersebut seharusnya tersimpan pada slot 0. Untuk memastikan apakah word tersebut ada pada slot 0, 5 bit tertinggi dari alamat tersebut dibandingkan dengan isi tag slot 0. Ternyata sama, kesimpulan word tersebut ada di cache. Misalkan CPU akan mengambil sebuah word dengan alamat 1000000000000. Maka yang pertama kali diproses adalah 7 bit pada file slot 0000000. Ini berarti data tersebut seharusnya tersimpan pada slot 0. Untuk memastikan apakah word tersebut ada pada slot 0, 5 bit tertinggi dari alamat tersebut dibandingkan dengan isi tag slot 0. Ternyata tidak sama, kesimpulan word tersebut tidak ada di cache. Keuntungan dan kelemahan direct mapping. Keuntungan teknik direct mapping adalah pada kesederhanaan proses pemetaannya. Selain itu, pada saat proses pengecekan, ada tidaknya word di cache, hanya ada satu tag yang perlu dicek isinya. Kemudian, kelemahan teknik direct mapping adalah kurang fleksibel. Sebuah blok harus dipetakan ke slot yang tetap sehingga tidak bisa memanfaatkan slot yang kosong. Pool associative mapping. Teknik ini digunakan untuk mengatasi ketidakfleksibelan teknik direct mapping. Pada teknik ini, setiap blok boleh dipetakan ke blok mana saja, dengan cara pemetaannya lebih fleksibel dan memanfaatkan slot-slot yang kosong. Contohnya seperti ini. Empat bit pada paired word menentukan posisi word pada slot tersebut. 12 bit pada file tag menentukan blok memori yang mana yang saat itu tersimpan di cache. Struktur alamat. Misalkan CPU akan mengambil sebuah word dengan alamat 000, 000, 000, 000.
Pada teknik direct mapping, slot pertama kali diproses adalah 7 bit pada file slot untuk menentukan isi tag slot mana yang akan dibandingkan dengan 5 bit teratas dari alamat word tersebut. Sedangkan pada teknik full associative mapping, karena tiap blok bisa menempati slot mana saja, maka harus dilakukan pengecekan pada setiap isi tag untuk menentukan apakah word ada di cache atau tidak. Kelemahan utama teknik ini adalah lambatnya proses pengecekan karena harus dilakukan proses pengecekan pada tiap tag. Set associative mapping. Teknik ini merupakan kombinasi kedua teknik sebelumnya. Pada teknik ini beberapa slot dikelompokkan menjadi sebuah set. Ukuran tiap set dapat diatur. Tiap blok harus dipetakan pada set tertentu, tapi bebas dipetakan pada slot mana saja yang merupakan anggota dari slot tersebut. Aturan pemetaan I sama dengan J modulus S, di mana J nomor set cache, nomor blok memori utama, S jumlah set. Contohnya seperti ini. 6 bit pada file set menentukan set di mana word tersebut mungkin disimpan. 6 bit pada file tag menentukan blok memori yang mana yang saat itu tersimpan dalam cache. 4 bit pada file word menentukan posisi word pada slot tersebut. Misalkan CPU akan mengambil sebuah word dengan alamat 111.000.000.000.000, maka yang pertama kali diproses adalah 6 bit pada file set 000000. Ini berarti data tersebut mungkin tersimpan pada set 0. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah word tersebut memang ada pada set 0 atau tidak, 6 bit tertinggi dari alamat tersebut dibandingkan dengan isi tiap tag yang ada pada set 0. Keuntungan teknik ini adalah lebih fleksibel dibanding dengan teknik direct mapping, tetapi juga proses pembandingan isi tagnya relatif lebih cepat dibandingkan teknik full associative karena jumlah tag yang dibandingkan lebih sedikit. Algoritma pergantian. Pada teknik direct mapping, jika sebuah blok akan disalin ke sebuah slot dan slot tersebut sedang terisi, maka blok yang baru harus akan menggantikan blok yang lama. Pada teknik fully associative dan set associative mapping, jika sebuah blok akan disalinkan ke slot cache dan semua slot saat itu penuh, maka harus ditentukan isi slot mana yang harus diganti. Untuk itu diperlukan suatu algoritma penggantian. Algoritma penggantian yang bisa digunakan adalah first in first out atau FIFO, mengganti blok yang lama menempati cache, less recent used, less frequency use, dan random, mengganti secara acak. Write police. Sebelum sebuah blok yang berada dalam cache dapat diganti, harus diketahui apakah blok tersebut sudah diubah selama di cache atau tidak. Bila belum diubah, blok lama dapat langsung ditindih. Bila sudah diubah, maka isi memori utama harus diperbaharui. Ada dua write police yang bisa digunakan, yaitu write through dan write back. Penulisan dilakukan pada cache dan juga memori utama akan menyebabkan banyak traffic, memperlambat proses penulisan. Dan write back, pada awalnya perubahan hanya dilakukan di cache. Sebuah bit akan diset apabila update terjadi, dan pada saat blok akan diganti, penulisan pada memori hanya dilakukan apabila bit tersebut dalam keadaan diset. Setiap input-output harus mengakses langsung ke cache karena isi memori utama tidak valid. Rangkaian ini menjadi rumit. Ukuran kinerja cache. Ukuran kinerja cache dapat dilihat berdasarkan miss ratio, hit ratio, jumlah referensi yang mengacu pada cache, total jumlah referensi, dan miss ratio 1/HR. Persentase referensi memori yang ditentukan dalam cache umumnya adalah 3/10% untuk level 1, kurang dari 1% untuk level 2. Hit time. Untuk mengirimkan data dari cache ke prosesor, umumnya 1 siklus clock untuk level 1, 3-8 siklus clock untuk level 2. Miss penalti. Waktu tambahan yang diperlukan karena terjadi miss umumnya 25-100 siklus untuk main memory. Random Access Memory atau biasa disebut dengan RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM memiliki jumlah pin sebanyak 168, 240, atau 288. Pin adalah garis-garis kuning yang berderet sejajar seperti yang terlihat pada gambar.
Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa program yang akan dijalankan harus dimuat terlebih dahulu di dalam RAM. RAM akan mengambil data dari hard disk lalu menyampaikannya ke CPU. Kecepatan transmisi data dari RAM ke CPU lebih besar dibandingkan dari hard disk ke RAM. Oleh karena itu, semakin besar ukuran RAM, maka semakin besar pula data yang dapat ditampungnya. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa RAM dapat berjalan jika dialiri arus listrik. Selanjutnya ada jenis-jenis RAM. Yang pertama SDRAM, RIMM, DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang pertama, SDRAM merupakan kependekan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM hanya beroperasi pada arsitektur 64 bit. Untuk jenis yang pertama ada PC100, di mana kecepatannya mencapai 100 MHz dengan lebar bus berukuran 8 byte. Jika dihitung, 100 MHz dikali 8 byte adalah 800 MB per second. Jenis yang kedua yaitu PC133, di mana kecepatannya mencapai 133 MHz dengan lebar bus berukuran 8 byte. Jika dihitung, 133 MHz dikali 8 byte adalah 1066 MB per second. Selanjutnya, yaitu RIMM atau kependekan dari Rambus Inline Memory Module. RIMM dikembangkan pada tahun 1999. RAM ini memiliki 184 pin dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan SDRAM, yaitu kecepatannya mencapai 800 MHz. Lebar busnya berukuran 2 byte. Jika dihitung, 800 MHz dikali 2 byte adalah 1600 MB per second. Selanjutnya yaitu DDR, atau kependekan dari Double Data Rate. DDR dapat mengirimkan 2 kali lebih banyak data dalam satu siklus. Gambar di sini menjelaskan perbedaan dari RAM non-DDR dengan RAM DDR. Selanjutnya ada DDR 333 atau PC 2700. DDR ini mencantumkan informasi clock speed atau kecepatan siklus sekaligus dengan kecepatan bandwidth-nya. Jika dihitung, 333 MHz dikali 8 byte adalah 2700 MB per second. Selanjutnya, DDR2. Kecepatannya mencapai 800 MHz. DDR2 ini lebih cepat daripada DDR, dan jumlah pinnya ada 240. Selanjutnya DDR3. DDR3 2 kali lebih cepat daripada DDR2, dan jumlah pinnya juga ada 240. Terakhir ada DDR4. DDR ini kecepatannya mencapai 4266 MHz dan jumlah pinnya ada 288. DDR4 ini kecepatan bandwidth-nya lebih tinggi daripada DDR3. Sekian dari kelompok kami. Untuk penjelasannya mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.